Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi perbedaan dalam Islam, perbedaan itu boleh-boleh saja. Perbedaan dalam amalan beribadah itu boleh dilakukan. Justru perbedaan ini menjadikan tadi persaudaraan, mempererat persaudaraan kita. Jangan sampai dengan perbedaan ini kita saling menjadikan permusuhan, menjadikan satu sama lain saling menjelekan, apalagi saling membid'ahkan, merasa dirinya benar. Jangan ini yang sampai terjadi, merasa dirinya benar sehingga menjelekan orang lain. Ini yang harus dihindari supaya tidak terjadi permasalahan yang membuat kerenggangan, permusuhan di antara kita sama umat muslim. Ini kita membahas tentang Wahabi, siapa pendirinya atau info Wahabi, cerita Wahabi, asal mulanya berdirinya, dibawanya oleh siapa. Silakan untuk dipahami, disimak sekelas info tentang Wahabi. Wahabi mendapat penolakan yang cukup keras belakangan ini. Putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman MBS misalnya mau menghapus paham Wahabi di Arab Saudi. Lembaga dakwah Nahdlatul Ulama LDNU mengusulkan ke pemerintah Indonesia untuk melarang penyebaran ajaran Wahabi. Apa sih sebenarnya Wahabi itu? Dan kenapa Wahabi mendapat penolakan? Yuk kita bahas. Wahabi adalah pengikut paham keislaman yang dibawa Muhammad bin Abdul Wahab. Paham itu sangat kaku dan sempit. Saudi pernah mengadopsi paham ini jadi ideologi negaranya. Karena paham ini, perempuan di Saudi sangat dikekang. Patung, lukisan, musik, film diharamkan. Karena paham ini, Saudi mundur jadi negara terbelakang. Paham Wahabi lahir pada abad ke-18. Ketika itu kondisi umat Islam sangat memprihatinkan. Mereka mengalami kemunduran sehingga lemah secara sosial, politik, dan ekonomi. Banyak daerah yang sebelumnya ditaklukkan penguasa Muslim, Turki Utsmani, kemudian melepaskan diri. Itu bukan cuma di daerah-daerah daratan Eropa, tapi juga di daerah-daerah Timur, Arab, Persia, dan lain-lain. Dalam mengartikan ayat Al-Quran, Muhammad bin Abdul Wahab tidak membolehkan adanya interpretasi. Dia hanya menerima Al-Quran secara harfiah dan tidak menanyakan lebih lanjut. Dia menyerang semua kebiasaan yang dianggap buruk dalam masyarakat Arab. Dia bahkan menanggap orang yang melakukan syirik boleh dibunuh. Muhammad bin Abdul Wahab bertemu Muhammad bin Saud, ketua suku di Diria sebelah timur Riyadh. Muhammad bin Saud adalah politikus yang lihai. Dia melihat Muhammad bin Abdul Wahab dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan politiknya. Mereka membuat perjanjian pada 1744. Melalui kerjasama itu, Muhammad bin Abdul Saud berhasil memperkokoh dan memperluas kekuasaannya. Sedangkan bagi Muhammad bin Abdul Wahab, kerjasama itu memuluskan ambisinya memberantas praktek yang dianggap menyimpang. Menurut salah satu penulis ensiklopedia Islam M. Tabah Rosyadi, mereka menyerang kuburan Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala pada 1802. Beberapa tahun kemudian mereka menyerang Madinah. Kubah yang ada di atas kuburan-kuburan di sana mereka hancurkan, dan hiasan yang ada di kuburan Nabi SAW juga dirusak. Mereka lalu menyerang Mekah dan merusakkan kiswah, kain sutra yang menutup Ka'bah. Selama lebih dari 40 tahun, kelompok Wahabi menancapkan kukunya di Indonesia. Mereka melahirkan gerakan-gerakan Islamis yang melecehkan keberagamaan, tradisi-tradisi Islam lokal, dan kearifan budaya Nusantara. Mereka mengkafir-kafirkan siapa saja yang berbeda paham dengan mereka. Mereka sangat negatif terhadap perempuan,
dan memaksakan pemakaian jilbab. Mereka menantang ilmu pengetahuan yang bukan berasal dari Islam dan memaksakan perda-perda syariah. Jika sekarang MBS bersikap keras terhadap Wahabi, itu tentu berdampak pada gerakan Wahabi di berbagai negara termasuk Indonesia. Mereka pasti kehilangan sokongan dana dari patron. Kami di PIS bersyukur dengan perkembangan baik ini. Mudah-mudahan kondisi ini membuat wajah dunia Islam, terutama di Indonesia, jadi lebih ceria, damai, dan bersahabat. Saya pun tidak menyalahkan satu sama lain, golongan lain. Kalau itu memang tidak menyimpang dari syariah. Tapi ini yang jadi permasalahan, jangan sampai menyudutkan orang lain karena merasa kamu dirinya benar. Ini jangan sampai terjadi. Merasa benar, merasa sudah syariah. Ini jangan sampai menyudutkan orang lain, apalagi membid'ahkan, dolalah finar. Ini yang jangan sampai, ini perpecahan yang akan terjadi, yang akan timbul nantinya. Yang sudah dilakukan oleh golongan lain, ini jangan sampailah disudutkan oleh golongan yang, apalagi ini golongan yang baru, fenomena baru munculnya, rame, jangan sampai seperti ini. Nanti akhir-akhirnya, ujung-ujungnya kita akan bermusuhan. Bahkan ada salah seorang Wahabi yang keluar dari golongannya, bahkan dia pun mengakui ataupun merasakan dengan keberadaannya di golongan Wahabi tersebut, dia merasa dirinya angkuh, sombong, takabur, melihat orang lain itu di mata dia rendah, melihat orang lain di mata dia belum sempurna. Itu yang dirasakan seorang yang keluar dari golongan Wahabi itu. Tidak ada ketenangan, tidak ada persahabatan, tidak ada persaudaraan. Itu yang terjadi, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari golongan tersebut. Dan akhirnya dia pun bersyukur pada Allah karena pentingnya persaudaraan, pentingnya tali silaturahmi, pentingnya dengan sesama ini saling membantu, tidak saling menjelekan. Ini di sini dia mengambil hikmahnya dari semua ini. Insya Allah, mudah-mudahan orang yang sering menjelekan, sering membuat rendah orang lain, diberikan kesadaran, dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.